Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pelajaran, apakah semuanya masuk atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus kalau semuanya hadir. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Tusuk-tusuk dasar, Bu. Iya, benar. Jadi, minggu kali ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dan macam-macam sulaman. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini akan Ibu ajarkan dan Ibu jelaskan, Ibu mau nanya dulu seputar materi sebelumnya. Kan kita mempelajari tusuk-tusuk dasar, yang tusuk-tusuk dasar itu nanti akan berguna selanjutnya untuk kita ke macam-macam sulaman. Jadi Ibu mau nanya dulu, apa itu sulaman? Siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih nilai. Dinda, Bu, Dinda. Iya, Dinda. Sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Iya, bagus sekali. Pertama, Ibu ingin mengucapkan Dinda sudah menjawab pertanyaan Ibu. Sebelumnya, Ibu ingin menampilkan PowerPoint yang akan kita bahas hari ini. Seperti apa kata Dinda tadi, Ibu ingin ulangi kalau sulaman itu ialah teknik kerajinan hiasan yang melekat pada permukaan kain atau bahan dengan jarum dan benang jahit yang berguna untuk menghias atau memperindah kain yang akan kita gunakan. Jadi gitu, anak-anak. Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Baik, kita lanjut ke materi yang hari ini akan Ibu bahas. Sama seperti minggu lalu, tusuk-tusuk dasar, alat dan bahannya juga sama. Yang pertama ada kain, tapi biasanya kain yang digunakan itu kain streaming seperti ini. Ini ada lubang-lubangnya gitu, jadi kalau misalnya kita mau nusuk sulam itu gampang. Ada per kotak-kotaknya gitu. Yang kedua ada benang. Kita di sini menggunakan benang sulam, berbeda dengan benang jahit. Kalau benang jahit itu tipis sekali. Kalau benang sulam itu gabungan dari beberapa benang. Jadi dia agak tebal. Maka dari itu kita menggunakan jarum sulam. Tidak menggunakan jarum jahit karena itu terlalu kecil. Kalau jarum sulam itu besar lubangnya, jadi benang sulamnya masuk, karena kan benang sulam itu besar, tebal. Lalu ada pembidang atau ram, di sini berguna untuk agar ketika kita sulam, kainnya tidak lari-lari dan untuk mempermudah kita menyulam. Seperti ini cara pemakaiannya. Ini kita putar dulu. Kita masukkan kain sriminnya ke sini. Yang bagian kecil yang tidak ada mornya itu di bagian bawah. Yes. Yang ada putarannya di atas. Nah, kalau sudah kita kencangkan agar kainnya tidak kemana-mana. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita menyulam, itu kainnya nggak kemana-mana, jadi mempermudah kita untuk menyulamnya. Lalu ada pensil. Di sini opsional kalau kita mau
menggambar pola, misalnya kita ingin menggambar bunga, jadi kita menggambar polanya terlebih dahulu, itu bisa menggunakan pensil atau kapur jahit. Yang terakhir ada unpicker. Unpicker ini, gunanya sama seperti gunting, tapi gunting kalau kita untuk menyulam, misalnya ada yang salah, terlalu besar, nanti, yang ada kita merusak sulaman di sebelahnya atau seharusnya kita tidak mengguntingnya, tapi tergunting karena gunting yang terlalu besar. Jadi kita bisa menggunakan unpicker agar, bisa menggunting bagian-bagian yang hanya ingin kita gunting, gitu. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke, topik yang akan kita bahas hari ini, topik utama yaitu jenis, atau macam-macam sulaman. Jadi ada beberapa jenis sulaman, cuman 2, sulaman putih dan sulaman berwarna. Kalau sulaman putih itu biasanya warna benang dan warna kainnya itu sama. Biasanya itu kainnya warna putih, benangnya juga warna putih. Sulaman putih ini, contohnya ada sulaman bayangan, sulaman Inggris, sulaman metalase, dan sulaman Reseliu. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Sedangkan sulaman berwarna, dia menggunakan benang yang berwarna-warni dan bervariasi. Contohnya ada sulaman fantasi, Yanina, Tiongkok, Prancis, aplikasi, inkrustasi, merubah dan menghias corak, meletakkan benang, dan meletakkan pita atau pita biku. Ada juga untuk hiasan holbein, tapisserie, dan asisi, itu kita akan bahas minggu depan. Itu merupakan tusuk silang. Sampai di sini ada yang ingin bertanya agar Ibu melanjutkan materinya? Paham, Bu. Tidak ada, paham? Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu-satu sulaman yang telah Ibu sebutkan. Yang pertama ada sulaman fantasi. Sulaman fantasi itu jenis sulaman yang menerapkan berbagai jahitan warna benang yang berbeda sebagai motif hias yang dibuat dengan aneka ragam dan dari jenis jahitannya. Ini Ibu ada membuat satu contoh di sini. Kalian nanti juga bisa melihat dari sumber-sumber dari Google, dari web, untuk kalian ikuti bentuk-bentuknya. Yang kedua ada sulaman Prancis, yaitu salah satu jenis yang relief yang dibuat dengan tusuk rantai sebagai pengisi atau pengental, tetapi motif ini dapat menyelesaikan dengan jahitan yang datar. Sama seperti sulaman tadi, Ibu akan membuat satu contoh agar kalian bisa menirukannya nanti di rumah. Yang ketiga ada sulaman aplikasi. Kalau sulaman aplikasi ini dibuat dari bahan kain, kita memerlukan kain lainnya selain kain untuk sulamnya, kita menggunakan kain lain yang diletakkan di atas permukaan kain yang akan digunakan untuk dibordir. Misalnya mau menyulam di baju, kita memerlukan kain lagi nih untuk kita tempelkan di baju kita, baru kita sulam. Itu namanya sulaman aplikasi. Yang keempat ada sulaman benang. Sulaman benang adalah salah satu jenis sulaman yang terbuat dari benang bordir kasar yang melekat pada permukaan kain dengan jahitan yang bermotif sebagai hiasan yang dapat menempelkan benang dalam bentuk geometris. Yang kelima ada sulaman bayangan. Sulaman bayangan adalah salah satu jenis sulaman yang disebut sebagai bayangan karena bayangan dapat berfungsi sebagai hiasan yang menggunakan kain yang kita gunakan. Kainnya ini harus yang tipis, biasanya ini digunakan untuk jilbab. Tahu jilbab Paris? Itu kan tipis banget. Biasanya digunakan di situ, jadi bayangan dari sulamannya itu terlihat.
Yang keenam ada sulaman Richelieu. Richelieu ini termasuk sulaman putih. Sulaman Richelieu ini salah satu jenis sulaman yang terbuka karena dia syarat dia sulaman Richelieu itu harus bolong dan ada jembatannya. Seperti di gambar yang sudah Ibu paparkan. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik sulaman. Yang pertama, sulaman datar yang disulam dengan permukaan yang rata. Yang kedua, sulaman terawang sebagai hasil dari bordir dengan lubang-lubang pada kain. Yang ketiga, sulaman yang dibuat dari hasil yang tergantung pada motif dengan membentuk tekstur pada permukaan kain. Berakhirlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Habis ini Ibu ingin memberikan tugas agar kalian mempraktekkan sulaman-sulaman yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tidak ada? Baik. Tugas yang Ibu kasih itu kalian mencontoh masing-masing satu sulaman-sulaman yang sudah Ibu jelaskan, dikumpulkan minggu depan. Berakhirlah meet kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kalau menyulam itu merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya. Dari menyulam kita tahu kreativitas seseorang. Jadi, mana tahu kalian ada nih yang di bidang menyulam. Dengan begitu, bisa kita kembangkan. Berakhirlah meet kali ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.